seminar kan ternyata enggak ada manfaatnya tuh. Iya. Kemarin ya kita sempat bahas tuh di video sebelumnya. Cuman biar nggak salah paham, tonton aja deh video sebelumnya. Nah, cuman pernah nggak ikut seminar yang ilmunya itu benar-benar kepake, Jis? Benar-benar, wah ini manfaatnya gede banget nih buat kita. Pernah. Oke. Jadi mungkin karena saya nggak tahu tentang ilmu itu, akhirnya wah ini bener nih, seminar ini mantep nih gitu, ilmunya gitu. Yang pertama adalah dari seminar, nama mentornya itu Tung Dasem Waringin. Oh, Tung Dasem Waringin. Tahu Tung Dasem Waringin? Saya sebenarnya nggak tahu orangnya, cuman ibu saya sering ngomongin itu Tung Dasem Waringin. Ya. Itu siapa sih orang gitu? Ya udah tua ya, udah kakek-kakek ya. Dia bilang gini, marketing itu di zaman dia ada 12. Harus digarap atau dilakukan 12-12-nya dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Iya. Nah, dibilang tekniknya bisa berganti nih. Kayak misalkan di situ kan ada sebar brosur lah. Apakah masih relevan gak sebar brosur di zaman sekarang gitu kan? Atau misalkan ada tambahan kayak sosmed di zaman dia tuh dulu nggak ada sosmed kan? Bisa diganti. Dia bilang gitu, bisa diganti. Tapi tetap harus digarap semuanya, 12-12-nya, dia bilang gitu. Nah, dia menamakan teorinya itu 12 pilar marketing. Oke, 12 pilar marketing. Masuk akal itu, masuk akal. Karena kebun desain aja marketingnya kita cuman 1. Dari YouTube aja gitu. Iya. Sedangkan dia mewajibkan 12-12-nya. Selama 1 tahun ya? 1 bulan. 1 bulan. Dalam 1 bulan harus gerak semuanya. 12 teknik marketing ini kayak gitulah ya? Iya. Yang pertama tuh dia bilang telepon marketing, kayak kan suka ada tuh sales yang nelpon ya, sales kartu kredit, sales bank, sales asuransi. Nah, dia bilang tetap harus ada walaupun orang-orang sering nolak, tetap katanya. Meskipun orang-orang merasa terganggu gitu ya. Ya, si patung ini sendiri menyadari itulah. Iya. Walaupun golnya sedikit, ayo katanya. Telepon, habis itu email marketing dia bilang. Oke, email marketing, oke. Sama kita nge-broadcast ke email-email nawarin gitu ya. Terus ada lagi dia bilang masuk berita. Oke, masuk berita. Kita entah itu berbayar, itu endorse, entah itu settingan ya. Kita wajib masuk berita per bulan, tiap bulan. Misalkan masuk detik.com, masuk kompas.com, masuk mana gitu. Itu kan enggak dilakukan kan sama kita kan. Iya. Kalau mungkin sekarang mah yang populer masuk ke podcast ya. Bisa masuk podcast, minimal masuk podcast orang misalkan. Entah kita bayar ke orang itu gitu. Enggak apa-apa gitu. 1 bulan sekali gitu. Terus apalagi ya, saya juga lupa nih 12-12-nya tuh. Termasuk sebar brosur. Terus apalagi ya dia bilang ya, papan iklan kalau nggak salah, billboard. Billboard ya. Nih lumayan. Lumayan tuh mahal tuh billboard. Radio ya, terus radio tuh. Terus apalagi tuh? Ada 6 lagi saya lupa. Bahkan mungkin sebenarnya bisa bertambah sih di zaman sekarang kayak gitu. Ada yang berkurang mungkin, ada yang diganti karena medianya hilang kayak gitu ya. Benar. Koran udah jarang banget. Koran udah jarang, benar. Paling ada sedikit-sedikit yang itu udah tertatih-tatih lah ya. Ya. Bisa berganti ke era digital yang benar. Endorsement kayak gitu ya. Ya. Ini juga si bapak ini juga memang itu bakal berganti seiring zaman, dia bilang gitu. Tapi tetap harus dilakukan gitu. 12-12-nya ya. 12-12-nya. Ini saya pegang, saya belum melakukan ini sebenarnya. Belum melakukan full mungkin gitu ya. Belum melakukan karena sangat susah, harus jadi full orang marketing gitu kitanya. Misalkan nih ya, yang UMKM lakukan atau yang saya lakukan, misalkan kita bikin iklan berbayar misalkan di sosmed.
setahun paling 2 kali 3 kali gitu. Sedangkan si bapak ini menyarankan tiap bulan katanya. Tiap bulan ayo gitu. Oke, jadi di seminarnya itu dia benar-benar menitik beratkan marketing yang 12 versi itu ya? Iya 12. Dia ngejelasin tuh marketing itu tuh apa aja. Ayo lakuin semuanya dalam 1 bulan 1 kali. Dan lihat dampaknya kayak gitu ya? Dampaknya, dia bilang, wah ini masuk akal sih, masuk akal. Karena UMKM aja, bahkan kita sendiri di sini yang konsisten cuman bikin YouTube doang ini. Ya ibaratnya dari 12 itu kita ada sih yang konsisten nih ya. Satu. Dan itu sebetulnya sudah berdampak banyak gitu ya. Apalagi kalau yang 12-12-nya itu kita konsisten. Bener, apalagi 12-12-nya kita gas. Mungkin sekarang bisa jadi 20 mungkin marketingnya gitu, jenis-jenisnya gitu. Si marketing ini nggak bakal langsung dapat orderan. Tapi dia akan menggulung gitu. Sampai akhirnya momen di mana orang-orang tahu gitu. Karena di mana-mana ada, di 12 media ini. Iya. Orang tuh mulai bahkan mungkin ketika marketingnya mengganggu pun kita tuh terganggu, wah ini apa sih gitu. Iya. Ya ibaratnya gini ya, mungkin ada orang yang terganggu dengan teknik marketing yang telepon gitu ya. Tapi ada yang orang yang tertarik dan beli gitu. Ada gitu kan. Meskipun persentasenya kecil gitu loh. Gitu kan. Iya. Ya artinya ya lakukan itu marketing itu ada meskipun potensinya kecil tapi gunakan gitu ya. Ya, dulu aja awal-awal kebunisan kita kan nge-WA-in online shop. Mau order ga gitu. Sampai akhirnya berhenti gitu si marketing agency itu. Karena dinilai kekurangan orang kitanya gitu ya. Tidak efektif gitu. Akhirnya udahlah yang cara ini stop dulu gitu. Padahal itu kalau dilanjutin sebenarnya bisa jadi salah satu marketingnya itu. Iya. Cuman kan tadi sumber dayanya kita kurang gitu ya. Kurang karena untuk menghubungi orang itu kan butuh 1 orang tuh dalam 1 hari. Iya kan? Iya. Gitu. Dan waktunya juga banyak jadinya ya yang disedot ke situ banyak. Ya, gitu. Iya nyedot waktu banyak untuk jenis marketing ini gitu. Nah itu yang susah tuh di situ. Ya tapi tadi itu tetap seharusnya dilakukan lah, sebaiknya dilakukan gitu ya. Kalau menurut teori yang Bapak ini harusnya dilakukan. Dilakukan ya bahkan itu tadi 12 udah banyak banget 12. Benar sih. Bahkan ya kita tuh pernah misalnya endorse. Cuman sekali gitu, setahun sekali gitu. Iya. Padahal tiap bulan endorse tuh. Harusnya gitu. Tiap bulan. Nah harus ada orang yang nyari kita endorse siapa nih. Itu kan harus bukan yang sembarangan kita asal aja ya. Iya. Tetap harus pakai strategi juga kan gitu. Ya ibaratnya dari 12 ini di baliknya itu ada strateginya juga gitu ya. Ya ada strateginya juga. Nah ini susah sih nih, susah dikerjakan, bener-bener itu. Ya tapi diakui bahwa itu sangat bermanfaat. Saya meyakini ini bermanfaat. Kalau teman-teman nih UMKM yang mau naik level silahkan bikin jangan 12 lah, 5 lah. 5 marketing secara konsisten terus menerus. Misalkan 1 aktif di sosial media upload tiap hari. Endorse, iklan berbayar, terus 1 lagi mungkin WhatsApp grup, WhatsApp orang gitu ya. 1 lagi mungkin bisa sebar brosur atau apalah ya. Coba deh 5 dalam 1 tahun 5 terus ya. Saya yakin sih ada hasilnya. Benar. Walaupun saya belum nyoba ya. Karena nih kita nyoba 1 aja udah ada hasilnya gitu. Apalagi nyobanya banyak gitu. Iya. Sebenarnya sih pengen sih semuanya gitu ya. Lebih dari 1 ya 2, 3 gitu ya. Ya nyoba dulu 3 atau ya 3 dulu lah. Ayo cuman kita pun yang full online gini keteteran ya. Ya memang ada yang bilang gini, saya lupa YouTubernya tuh. Jadi pengusaha tuh harus siap fisik. Siap fisik katanya, nggak boleh lemah, harus ke gym katanya. Ya, kita harus cari nih seminar bisnis yang bisa meracik
satu ini buat UMKM nih, apa namanya? Kan UMKM itu orangnya itu ya marketing iya, ya produksi iya. Iya, apalagi ya? Produksi terus marketing terus packing. Ya packing, ya bikin produk ya QC juga semuanya lah, gitu ya. Semuanya. Nah ini coba tolong para coach ciptakan teori yang bisa menghandle itu semua. Kalau ini teorinya masuk akal tapi susah untuk dilakukan. Terus ada satu lagi nih. Oke, apa? Tapi bukan dari Bapak itu tadi, beda lagi. Bukan dari Tung Dasem ya? Ya, saya lupa nih dari mana ya. Namanya marketing calendar. Udah pernah dibahas juga di Kebun Desain. Oke, marketing calendar. Ya, yang paling ngaco itu di bisnis adalah marketingnya tidak terjadwal. Oke. Ya, contoh misalkan yang tadi tuh endorse 1 kali, udah aja kita berharap ada orderan. Di bulan-bulan berikutnya kita nggak endorse lagi gitu, udah aja. Misalkan terus, ayo kita iklan misalkan kita ke detik.com iklan, udah aja sekali gitu. Ya kalau di marketing kalender ini kita harus punya jadwal yang konsisten untuk marketing mungkin gitu ya. Benar. Kalau misalkan kita tipe jualannya itu tipe yang mengandalkan orang gajian misalnya gitu ya. Ya kita tanggal 25 kita udah mulai marketing tuh ya. Ya. Mulai promosi gitu tanggal 25 sampai ke tanggal 30. Tanggal satunya orang-orang udah pada gajian, tanggal 30 udah gajian misalnya gitu ya. Nah misalkan orang-orang beli gitu, akhirnya beli gitu kan. Iya benar. Ya itulah, jadi kalau dipakai kalender nih, kan ada 30 hari lah, anggaplah 30 hari semua gitu ya. Tanggal 1 mau ngapain? Itu udah langsung teng gitu, mau ngapain saya yang tanggal 1? Iya. Mau ngapain saya nih, misalkan bikin konten. Tanggal 2 mau ngapain? Misalkan. Kita tuh jadi dipaksa untuk ayo ngapain tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ngapain nih terus. Iya. Kalau tidak dicatat kan jadinya ya kita terbawa arus rutinitas aja terus seadanya. Iya, itu. Tidak ada target gitu, tidak ada jadwal gitu. Benar, tidak ada jadwal. Ya udah, jadinya gitu terbengkalai. Oke, itu ya berarti dua seminar itu ya yang pengalaman yang oke banget ya. Yang itu dirasa ilmunya nih, wah ini kayaknya bakal berpengaruh sangat besar nih jika diterapkan gitu. Oke. Dan di Kebun Desain pun memang belum diterapkan. Oke itu ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau ngomongin seminar tetap ada yang sebermanfaat itu gitu ya. Ada. Karena kalau menurut saya sih ini berbasis dari mungkin pengalaman si itunya ya. Jadi bukan teori yang dilemparin tapi berbasis pengalamannya gitu. Berbasis pengalamannya. Terus kitanya juga belum tahu gitu. Jadi merasa wah ini kayaknya ini ilmu baru gitu. Ya kan tadi pengalaman orang. Kitanya nggak tahu nih pengalaman orang kan beda-beda gitu. Ya beda-beda. Kalau teori kan kita bisa cari benar, gitu, di buku atau di internet gitu kan. Ya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan seminar yang ternyata ada yang bermanfaat. Dan pengalamannya aja sih itu ada 2 seminar bisnis yang bermanfaat banget ya terkait dengan marketing. Benar. Kalau teman-teman misalkan pernah ketemu dengan marketing yang seperti itu coba komen-komen ya yang bermanfaat banget ya. Boleh. Tapi kalau misalkan ketemu yang gak bermanfaat juga silakan komen-komen. Oke Jess, masih ada terkait dengan seminar-seminar ini? Nggak ada. Udah. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen meraktekin yang marketing tiap hari nih pakai media digital. Nah, bisa buat teman-teman yang mau order misalkan jasa sosial media ya biar sosmed tiap hari posting misalkan bisa order juga ke Kebun Desain. Selain jasa sosial media bisa jasa desain logo, desain kemasan produk, gerobak dan lain-lain ya. Selain itu kita juga menyediakan jasa pendaftaran merek. Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.